Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Pembelajaran Taika. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah saum tahun 1442 Hijriah ya. Semoga kalian semua tetap dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah ya. Kemudian agar tetap pahala yang dapat dicapai selama bulan Ramadan ini dapat tercapai dengan baik ya. Maka berusaha agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bertawakal, kemudian senantiasa bertadabbur Al-Quran ya, mendekatkan diri dengan Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan kalian senantiasa istiqomah, tetap semangat belajar ya. Oke. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah saum ini dengan sesuai dengan sunnah Nabiullah Rasulullah SAW. Ya, kita kembali kepada materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Kalau kita mereview materi sebelumnya ya di dalam algoritma ya, kita ingat ya. Coba diingatkan lagi dalam struktur dasar algoritma. Ini kita mengenal pertama algoritma sekuensial ya, kemudian algoritma percabangan, kemudian algoritma perulangan ya. Nah, ini akan dipraktekkan bagaimana dari algoritma ini di dalam pemrograman bahasa Pascal ya. Nah, yang pertama kita akan membahas algoritma sekuensial ya. Nah, algoritma sekuensial itu ini algoritma di mana struktur algoritma yang bekerja dengan cara mengeksekusi langkah-langkah perintah-perintah program secara struktur atau berurutan dari atas ke bawah ya. Nah, ini misalkan contohnya ada narasi algoritma ya. Nah, secara deskripsi pertama memulai ya. Ditekan memulai, kemudian menginisialisasi variabel A dan B dan hasil ya. Ini nanti memasukkan nilai A dan B, hitung hasil A dan B, kemudian tampilkan hasilnya ya. Selesai. Nah, ini berturut-turut, ini tidak boleh misalkan langsung menampilkan hasil ya, tanpa memasukkan nilai dan proses hitung hasil ya. Nah, ini coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini berarti ini kita mulai bagaimana menuliskan program ya, misalkan jumlah 2 bilangan ya. Nah, kemudian diinisialisasi dulu ya, variabel A, B dan hasilnya, tipe datanya apa, misalkan integer ya. Kemudian kita mulai ya, kemudian masukkan nilai A berapa ya, misalkan 9, B 3 ya. Nah, ini memasukkan nilai A dan B. Kemudian hitung hasil ya, hasil A plus B ya. Jadi resultant A ya tambah B hasil ya, nanti akan menghasilkan ya. Coba kita di run ya. Nah, ini hasilnya 9 plus 3 sama dengan 12 ya. Tetapi kalau misalkan ini urutannya ini diloncat ya, tidak berurutan sesuai dengan algoritma ya. Misalkan kita ini ya, misalkan ini simpan kita di bawah, misalkan di sini. Nah, misalkan di sini ya. Coba kita sini, misalkan kita udah mencetak sebelum
sebelum menghitung ya. Kita coba lihat, kita compile dulu ya. Nah, terlihat ya sudah sukses ya. Nih ya. Kita run. Ya, ternyata ininya ditampilkan 93, tapi ini hasilnya 0 karena hasil tidak diberikan proses terlebih dahulu ya. Nah, itu contohnya. Jadi ini harus dikembalikan ya, harus diurutkan ke atas ya, harus dikeataskan. Ya, dikembalikan seperti semula. Ini harus sesuai. Nah, ini adalah algoritma program bahasa Pascal secara sekuensial. Jadi berurutan dari atas ke bawah ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu mengenai algoritma ya, algoritma percabangan ya. Itu yang pertama kita bahas mengenai kondisi if then ya, kondisi if then ya. Oke. Ya, kondisi if then ya. Kemudian nanti kondisi if then else ya. Nah, kondisi percabangan ini strukturnya if, kemudian di kondisi diperiksa ya, kondisinya itu ya. Nanti then baru dicetak ya. Dicetak ini diawali dengan begin dan end. Nah, ini kode program apa yang akan ditampilkan di sini ya. Jadi kondisi ini berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika kondisi terpenuhi menghasilkan nilai true, kode program akan dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi menghasilkan nilai false, jadi tidak terjadi apa-apa ya. Nah, itu contohnya. Ya, sekarang coba kita lihat ya. Sekarang kita buat program struktur if misalkan ya, if then SRT. Misalkan kita masukkan variabel angka, misalkan integer. Ya, kita cek dulu apakah programnya berhasil. Kita compile dulu ya. Ya, misalkan kita beri nama if then ya, dot pass. Ini saya sudah mengetik ya, jadi kita oke aja, yes aja Bapak ya. Ya, ini sudah berhasil ya. Oke, kita tinggal tambahkan di sini ya. Kita masukkan dulu, kita masukkan nilai dari angka, misalkan 10. Nah, kemudian kita masuk ke if. Nah, ini kondisinya misalkan mau diapakan angkanya begitu ya, misalkan dibandingkan dengan suatu bilangan misalkan ya.
Ya, dan kemudian baru mau diapakan ini ya, jika terpenuhi ya, jika true memenuhi, nah baru di sini kode programnya ya, dimulai dengan begin ya. Begin ini apa misalkan ya, misalkan return variabel angka lebih besar dari 5 atau apa ya, dari 5. Nah, ini kita bisa mengetikkan statement yang lain ya. Nah, kita lihat efeknya nanti. Nah, coba kita compile dulu apakah benar. Ya, ini ada kekeliruan. Oh ya, ini ada kekeliruan, belum ada sama dengan harusnya ini. Ya, seperti itu. Nah, kita compile. Ya, udah berhasil. Oke. Sukses. Ya, kita run. Ya, nah ini karena yang dimasukkan tadi 5, jadi ini angka ini kan isinya 10. Jadi 10 lebih besar dari 5. Ini true, jadi akan berhasil ya. Akan berhasil menampilkan variabel angka lebih besar dari 5 ya. Sedangkan ini pernyataan ini statement yang lain di bawahnya ini tidak akan terpengaruh oleh pernyataan if, karena ini sudah selesai sampai titik koma di sini ya, sampai titik koma ini. Nah, sekarang kalau kita coba ya, ininya kita ubah ya, ininya ya, kita ubah ininya misalkan 15 ya, nilainya bandingkan ya, 15 ya. Coba kita compile. Oke. Ya, kita run. Nah, ini menghasilkan false ya. Jadi call false, pernyataan tadi hasilnya ya tidak akan tampil ya, karena false. Jadi kondisinya tidak terpenuhi ya. Sedangkan pernyataan ini tidak berhubungan dengan if, akan tetap ditampilkan ya. Nah, itulah perbedaan pengisian variabel kalau tidak terpenuhi. Jadi yang pertama terpenuhi ya, menghasilkan variabel angka lebih besar dari tadi 5. Sekarang angkanya kan tidak terpenuhi ya, angkanya 10 lebih besar dari 15, itu false ya. Jadi tidak akan ditampilkan ya. Nah, itu mengenai if then ya, mengenai if then ya. Oke, sampai ini aja dulu pertemuan kita membahas kondisi percabangan if then ya. Semoga dapat dipahami ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.